Benih Rahasia Sang Pewaris episode 50. Pada hari Jumat, Shira mendapat pesan dari Gilang yang menanyakan apakah dia mau mampir ke Nugraha Constructions. Karena semua pekerjaannya yang lain telah dikesampingkan sementara Shira fokus mendesain kalung Kenzo, dia memutuskan untuk keluar dan menghirup udara segar. Karena itu, dia meminta Rianita untuk libur seharian dan pergi ke perusahaan Adam. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Adam telah berkembang 2 kali lipat, dan tanah di sebelah gedung perkantoran 10 lantai itu ditempati oleh gudang demi gudang tempat semua inventaris bahan bangunan mereka disimpan. Meskipun daerah itu agak terpencil, ukuran perusahaan itu lebih dari cukup untuk mengimbangi lokasinya. Mobil Shira melaju melewati kawasan pergudangan cukup lama sebelum ia bahkan mendekati gedung perusahaan. Pada saat itu, ia tiba-tiba mengerti mengapa Adam tidak sanggup berpisah dengan perusahaan itu. Ia telah mencurahkan seluruh darah, keringat, dan air matanya untuk membangun perusahaan dari awal. Dan ia memiliki banyak karyawan yang bergantung padanya untuk mencari nafkah. Dengan kata lain, perusahaan ini adalah bagian dari jiwanya. Ketika Shira berhenti di luar pintu masuk gedung, dia menuju pintu dan langsung dihentikan oleh petugas keamanan. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" "Hai, aku Shira, dan aku di sini untuk mencari ayahku, Adam." Petugas keamanan itu terkejut dengan hal ini, dan dia menatapnya dengan kaget sambil mendesak, "Anda putri Presiden Nugraha? Kok saya belum pernah melihat Anda sebelumnya?" Itu tidak mengejutkan, mengingat aku sudah berada di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Shira tersenyum. Karena dia tidak ingin menyulitkan petugas keamanan, dia menambahkan, "Bagaimana kalau aku menelepon ayahku dan menyuruhnya mengirim asistennya untuk menjemputku?" Petugas keamanan itu memutuskan untuk mempercayainya, dan tanpa membuang waktu, ia membukakan pintu untuknya sambil berkata, "Maaf, Nona Nugraha. Saya tidak bermaksud meragukan Anda. Silakan masuk." Shira mengangguk dan melangkah melewati pintu sebelum berhenti di meja resepsionis. Gedung perusahaan itu baru saja dibangun belum lama ini, dan dia tidak yakin di lantai berapa kantor Adam berada. Setelah bertanya kepada resepsionis, dia berjalan ke lantai 3. Adam tidak terlalu peduli dengan kesopanan atau formalitas. Bahkan bisa dikatakan dia bersikap santai. Karena Gilang pernah melihat Shira sebelumnya di jamuan makan, dia menghampirinya dengan antusias dan mengatakan bahwa Adam sedang rapat, dan memberitahunya bahwa dia akan segera selesai. Shira memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati kantornya dan duduk di kursi di belakang mejanya. Ia sudah lama melupakan hari-hari di mana ia merengek, dan berebut kasih sayang dan perhatian ayahnya. Tetapi saat-saat seperti ini mengingatkannya pada masa-masa itu. Shira menunggu dengan sabar hingga rapat ayahnya berakhir. Tetapi saat dia hendak menyesap tehnya, pintu kantor tiba-tiba terbuka, dan asisten wanita yang telah mengantarnya sebelumnya bergegas masuk. "Nona Nugraha, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayah Anda pingsan di ruang konferensi. Cepat, pergi dan lihat dia." Tangan Shira gemetar, dan teh di cangkirnya hampir tumpah saat dia berdiri tiba-tiba. "Apa?" Kemudian, Shira bergegas keluar pintu mengikuti asistennya saat mereka berdua berjalan menuju ruang konferensi. Sementara itu, di ruang konferensi, Adam yang berwajah pucat sedang digendong ke sofa oleh beberapa karyawannya. Shira dengan panik berlari ke arahnya dan berjongkok di samping sofa, sambil mendesak, "Ayah. Ayah,
Apa yang terjadi? Dia sangat panik saat bertanya, apakah ada yang menelepon 911? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kami sudah menelepon 911. Presiden Nugraha tampak baik-baik saja sebelum dia tiba-tiba pingsan. Dia mungkin mendengar bahwa perusahaannya akan diakuisisi dan dia tidak tahan mendengar berita itu, salah satu manajer berkata dengan serius. Apa maksudmu perusahaan akan diakuisisi? Siapa yang bilang begitu? Klien-klien tadi tidak datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Mereka adalah perwakilan dari pihak yang mengakuisisi, dan mereka datang ke sini untuk membahas akuisisi. Bahkan Shera pun tercengang. Berita akuisisi itu pasti terlalu berat bagi Adam, dan ia pun pingsan karena terkejut. Apakah Nugraha Constructions tidak punya cara untuk lolos dari akuisisi itu? Apakah ini hanya takdir? Shera, Presiden Nugraha akan baik-baik saja, kata seorang pemuda. Shera mendongak dan melihat Gilang menatapnya dengan cemas. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ayahnya. Napasnya terengah-engah, dan matanya tertutup rapat seolah-olah dia kesakitan, kulitnya pucat dan pucat. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? 20 menit kemudian, ambulans yang dikirim oleh operator 911 tiba untuk membawa Adam ke rumah sakit. Shera dan Gilang juga ikut, dan setibanya di sana, Adam langsung didorong ke ruang gawat darurat. Baru kemudian Shera tersadar dari lamunannya, dan ia mempertimbangkan untuk menelepon Rahel dan Livy. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menelepon mereka. Shera meminta Gilang untuk menelepon. Setelah selesai, dia menghampiri Shera dan berkata, Nyonya Nugraha dan Nona Livy sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Shera mengangguk lelah sementara raut wajah khawatir terukir di wajahnya. Ia tidak yakin apa yang akan terjadi pada perusahaan Adam. Kenzo telah memberitahunya sebelumnya bahwa pihak yang mengakuisisi mengincar industri konstruksi yang menguntungkan, dan perusahaan Adam telah menjadi target mereka sejak lama. Oleh karena itu, mereka pasti telah melakukan banyak pekerjaan dan membuat pengaturan jauh-jauh hari. Mereka bertekad untuk melanjutkan akuisisi itu, apapun yang terjadi. Tepat saat itu, Gilang mendesah. Shera, seluruh masalah akuisisi itu muncul tiba-tiba, dan Presiden Nugraha kemungkinan besar pingsan karena terkejut dengan semua itu. Terus terang saja, Gilang juga tidak ingin meninggalkan perusahaan. Dia telah bekerja keras untuk dipromosikan menjadi manajer keuangan, yang merupakan posisi yang disertai dengan gaji yang besar. Dari semua orang, Shera mungkin orang pertama yang mengetahui tentang kemungkinan akuisisi Nugraha Constructions. Jika memang begitu nasib perusahaan itu, sudah terlambat terlepas dari apakah dia memberitahu Adam tentang hal itu atau tidak. Sambil mendesah pasrah, dia bergumam menanggapi dan berkata, "Ayo kita pergi dan lihat bagaimana keadaan ayahku sekarang." Dia hanya bisa berdoa agar ayahnya bisa bertahan. 10 menit kemudian, dokter keluar dari ruang gawat darurat dan memberitahu mereka bahwa masalah jantung Adam kambuh lagi. Selain itu, ia akan dipindahkan ke ICU untuk observasi lebih lanjut. Shera menghela napas saat mendengar ini. Usia mulai menghampiri Adam, dan tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Setengah jam telah berlalu sebelum Rahel dan Livy muncul di rumah sakit. Mata Rahel merah dan bengkak saat ia berlari cepat di lorong. Namun, Livy sangat marah saat melihat Shera. "Bagaimana kabar suamiku? Bagaimana keadaannya?"
Tanya Rahel mendesak sambil berjalan mendekati Gilang. Tenanglah, Nyonya Nugraha, kata Gilang dengan nada menenangkan. Presiden Nugraha baru saja keluar dari ruang gawat darurat. Untuk saat ini, tampaknya masalah jantungnya yang lama kambuh lagi, dan dia telah dipindahkan ke ICU untuk observasi lebih lanjut. Tepat saat itu, Rahel melihat Shira berdiri di sana dan menyadari bahwa dia pasti sudah tiba sebelum mereka. Pandangan skeptis terpancar di matanya saat dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini sebelum kami?" Nona Nugraha ada di perusahaan saat Presiden Nugraha pingsan. Dia ikut dengan saya ke rumah sakit, jelas Gilang. Rahel mencibir dingin, mengincar perusahaan ayahmu, ya? Apa kau kesini supaya bisa mempercepat proses serah terima? Pasti begitu, kalau tidak, kau tidak akan mendahului kami ke rumah sakit. Di sampingnya, Livi mencibir. Ayah tidak mengatakan apapun tentang meninggalkan perusahaan kepadamu, jadi apalagi yang masih kau desak-desakan padanya? Bentaknya. Mendengar hal ini, Gilang tercengang. Ia tidak pernah menyangka ada begitu banyak hal yang terjadi di keluarga Nugraha. Shira tidak peduli dengan ibu dan anak itu, tidak saat ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Bahkan jika Adam terbangun, itu tidak akan mengubah fakta bahwa perusahaan itu sedang diakuisisi. Apakah akuisisi yang sedang berlangsung akan memperburuk kondisinya? Apakah ia akan mampu melewati ini dan menyerahkan perusahaan itu kepada pihak lain? Jika dia tidak bisa melanjutkan akuisisi tersebut, Shira bisa saja terpaksa meminta bantuan Kenzo. Tidak, aku tidak boleh. Tidak dalam kehidupan ini. Shira baru saja menarik garis pemisah di antara mereka dan mengatakan kepadanya untuk tidak melewatinya. Dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa menelan harga dirinya dan meminta bantuan Kenzo lagi. Setelah beberapa saat, Adam terbangun dan dipindahkan ke bangsal biasa. Tanpa sepatah kata pun, Rahel bergegas ke samping tempat tidurnya dan mulai menangis terseduh-seduh, dan dia juga terus mengomel padanya. Hal ini membuat Adam sangat kesal. "Cukup," bentaknya. "Aku masih hidup, bukan? Apa yang kau tangisi? Ayah tidak bisa jatuh sakit begitu saja. Apa yang akan ibu dan aku lakukan jika terjadi sesuatu padamu? Bagaimana kami bisa hidup?" Livi meratap seolah menyalahkan ayah karena tiba-tiba terkena serangan jantung. Shira tidak ingin apa-apa lagi selain mengusir kedua orang bodoh yang menangis itu keluar dari ruangan. Ia melotot ke arah mereka dan menarik kursi di samping ranjang ayahnya sambil bertanya, "Ayah, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang sakit?" Ketika Adam mendengar kata-kata kekhawatirannya, hatinya terasa hangat dan ia menjawab dengan meyakinkan, "Aku baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Di sisi lain, Gilang tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahu dan kecemasannya saat ia bertanya, "Presiden Nugraha, apakah benar perusahaan sedang diakuisisi?" "Apa? Perusahaan sedang diakuisisi?" Rahel menjerit, dan bahkan Livi terlonjak kaget. Karena tahu ayahnya sulit menerima kenyataan ini, Shira menghiburnya, "Tenang saja, ayah. Tidak ada yang lebih penting daripada kesehatanmu saat ini." Seketika, dada Adam naik turun dengan cepat seolah-olah penyebutan akuisisi itu seperti batu yang menghancurkan udara dari paru-parunya. Dengan suara berat, dia berkata sambil menggertakkan gigi, "Aku membangun perusahaan itu dari awal, dan aku mencurahkan seluruh tahun-tahun terbaikku untuk itu. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya dariku, dan aku juga tidak akan membiarkan bajingan-bajingan itu membelinya."
Itulah semangatnya, sayang. Kamu tidak bisa membiarkan siapapun mengambil alih perusahaan darimu. Kamu harus bisa melewati ini apapun yang terjadi, kata Rahel sambil menyemangatinya dengan semangat baru. Shira menyela, "Ayah, apakah ayah tahu siapa pihak yang mengakuisisi?" Adam mendidih karena amarah, dan matanya merah padam saat dia membentak dengan marah, "Dia saingan lamaku. Dia hina dan sangat kejam, dan aku tidak percaya dia akan menggunakan cara licik seperti itu untuk mengalahkanku." Mendengar hal ini, hati Shira serasa teriris. Jika pihak yang mengakuisisi adalah rival lama Adam, dia tidak mungkin mengharapkan ayahnya melanjutkan akuisisi tanpa melawan. Bahkan jika dia melawan, dia akan membenci dan marah sepanjang hidupnya. Rahel juga panik. Kehidupan mewahnya bergantung pada perusahaan suaminya, dan jika suaminya menyerah dan membiarkan akuisisi itu terjadi, maka gaya hidup mewahnya akan berakhir. Raut wajahnya tampak ngeri saat dia menoleh ke Adam dan mendesak, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" "Sayang, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan perusahaan, dan kamu harus cepat. Kita tidak bisa membiarkan seseorang merebut perusahaan itu begitu saja." "Benar sekali, Ayah. Ayah harus melakukan sesuatu," seru Livy gugup. "Tanganku terikat," Adam mengakui dengan sedikit lelah. Pihak yang mengakuisisi sekarang memegang 30% saham di perusahaan, memberi mereka cukup daya ungkit. Lebih penting lagi, bisnis ini tidak berjalan baik selama 2 tahun terakhir, dan aku harus menjual 10% sahamku sendiri ke perusahaan lain untuk membantu mengatasi masalah ini. Sekarang, perusahaan itu telah memutuskan untuk bergabung dengan pihak yang mengakuisisi. Dengan keadaan seperti ini, aku memiliki 40% saham di perusahaan, dan jika mereka berhasil membujuk pemegang saham lain untuk ikut serta, kata-kataku tidak akan lagi berbobot. Adam sangat terpukul. Ia tidak pernah menyangka bahwa perusahaannya akan menjadi korban pengambil alihan yang tidak bersahabat seperti itu. "Ayah, kenapa ayah tidak membeli kembali saham itu saja?" usul Livy. Gilang, yang selama ini hanya berdiri di pinggir, tahu betul kesulitan keuangan perusahaan. Ia berkata tanpa emosi, membeli kembali saham-saham itu tidak semudah kedengarannya. "Perusahaan kami tidak menghasilkan laba selama 2 tahun terakhir, dan kami hanya menghasilkan cukup uang untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Jika kamu tahu hal ini akan terjadi, mungkin kamu tidak akan membeli rumah itu," kata Rahel dengan berat hati sambil secara tidak langsung menyalahkan suaminya karena membelikan apartemen itu untuk Shira. Adam sudah kesal sejak awal, jadi dia melotot ke arah Rahel dan membentak, "Diam saja, ya. Aku benar, bukan? Kau seharusnya mengencangkan ikat pinggang dan berhenti menghabiskan uang dengan boros jika kau tahu perusahaan sedang kesulitan," bantah Rahel sambil mengungkit lukanya. Shira tahu bahwa Rahel menuduhnya sebagai beban bagi Adam, dan ia berharap dapat mendorong Rahel dan Livy keluar dari ruangan. Yang mereka lakukan hanyalah membuat Adam kesal alih-alih membantunya menemukan solusi yang layak. "Tidak adakah seorang pun yang bisa menyelamatkan perusahaan ayah?" rengek Livy. Tepat saat itu, sebuah lampu menyala di kepala Rahel saat mendengar ini. "Tunggu, ada. Aku tidak percaya kita tidak memikirkan ini sebelumnya. Shira, kau kenal Kenzo, bukan? Kenapa kau tidak menyuruhnya menyelamatkan perusahaan kita karena dia orang penting?" Shira berusaha menghindari menyebut nama Kenzo, dan ia merasa gugup mendengar Rahel bahkan menyarankan hal ini.
Shira mempertahankan ketidakpeduliannya saat ia membalas, "Mengapa ia harus membantu kita? Kenapa tidak? Ibumu meninggal saat melindunginya. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia lakukan untuk keluarga kita." Rahel membantah seolah-olah dia hanya mengatakan fakta. "Keluarga kita? Kapan kita pernah menjadi keluarga?" Shira tidak peduli dengan ide gila wanita itu dan malah terdiam. Livy juga mendukung ibunya. "Mama benar. Kenzo adalah seorang maestro dan miliarder. Jika dia campur tangan, aku yakin saingan lama ayah akan sangat terintimidasi sehingga dia akan menarik diri dari akuisisi itu sama sekali." Ada pandangan yang tak terbaca di mata Adam. Dia tetap diam selama ini, tetapi dia melirik Shira, dan Shira tidak melewatkan ekspresi memohon di wajahnya. Saat-saat putus asa menuntut tindakan putus asa, dan dia benar-benar putus asa. Tiba-tiba, Adam berkata, "Rahel, pulanglah dan bawa Livy bersamamu." "Gilang, bisakah kau mengantar mereka ke rumah?" Gilang awalnya tertegun, tetapi ia segera mengangguk dan menjawab, "Baiklah. Nyonya Nugraha, Nona Livy, saya akan mengantar kalian berdua pulang sekarang. Aku harus tinggal dan menjagamu, Adam." Rahel bersikeras, menolak untuk pergi. "Aku akan baik-baik saja, dan ada Shira di sini untuk menjagaku. Lagi pula, kehadiran kalian semua di sini menyebalkan. Pulanglah," katanya tegas. Kesabarannya terhadap Rahel dan Livy mulai menipis. Melihat suaminya bertekad menyuruhnya meninggalkan ruangan, Rahel berkata kepada Livy, "Ayo, kita kembali." Sementara itu, Livy dipenuhi rasa cemburu yang mendalam saat ia menatap Shira dengan marah. Mengapa ia bisa tinggal? Apakah karena ayah lebih menyukainya? Rahel membawa serta putrinya dan mengikuti Gilang keluar, meninggalkan bangsal dalam suasana yang tenang dan hikmat. Sementara itu, Shira menuangkan segelas air untuk Adam sebelum duduk. Adam kemudian berkata, "Shira, aku sebenarnya setuju dengan saran Rahel. Aku harap kau dapat meminta Tuan Muda Kenzo untuk menyelamatkan perusahaanku." Mendengar itu, Shira mendongak ke arahnya dengan heran. "Bagaimana kita bisa meminta bantuannya, Ayah? Ini masalah keluarga. Aku tahu betapa sulitnya meminta bantuan, tetapi kali ini aku benar-benar putus asa. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Jika aku tidak bisa mendapatkan bantuan, aku harus menyerahkan perusahaanku kepada orang lain." Setelah mengatakan itu, Adam menggigil dan mulai batuk. "Tenanglah, Ayah. Kita akan menemukan jalan keluarnya," Shira meyakinkannya sambil menepuk-nepuk punggungnya. Rahel, yang baru saja meninggalkan lobi rumah sakit, merasa ada yang tertinggal. Ketika ia menunduk dan menyadari tasnya tidak ada, ia menoleh ke Livy dan Gilang. "Tasku tertinggal di bangsal, jadi aku akan kembali untuk mengambilnya. Bisakah kalian menungguku di pintu masuk?" Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam lift. Livy melirik Gilang dan berkata, "Aku haus. Ambilkan aku sebotol air." Tentu saja, Gilang memperlakukan setiap anggota keluarga Nugraha dengan sopan karena dia punya rencananya sendiri. Ketika Rahel tiba di pintu bangsal, ia menyadari bahwa pintunya dibiarkan terbuka sedikit. Tepat saat ia hendak mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki bangsal, ia mendengar Adam berkata, "Shira, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Aku tidak ingin kehilangan perusahaan ini karena aku berharap perusahaan ini akan diwariskan kepada Leon di masa mendatang. Ia akan menjadi penerusku.
Saat Rahel berdiri di luar bangsal, matanya terbelalak tak percaya. Ini pertama kalinya dia mendengar pendapat Adam tentang penerus perusahaan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya akan mewariskan perusahaan sebesar itu kepada putra Shira yang baru berusia beberapa tahun. Ini juga pertama kalinya Shira mendengar tentang pikiran ayahnya, jadi dia benar-benar tercengang. Apa yang ayah bicarakan? Bukankah Leon terlalu muda? Dia baru berusia 4 tahun. Bagaimana ayah bisa berharap dia mengambil alih bisnis ayah? Adam kemudian menjelaskan dengan ekspresi serius, jangan khawatir tentang itu. Aku sudah membuat semua rencana yang diperlukan. Jika terjadi sesuatu padaku, kau akan mengambil alih bisnisku. Aku tahu kau tidak tahu apa-apa tentang industri ini, jadi itulah sebabnya aku melatih Gilang. Dia mungkin hanya orang luar, tetapi dia mendapatkan semua kepercayaanku. Aku akan menjadi mak comblangmu, dan begitu kalian menikah, akan jauh lebih mudah baginya untuk membantu kalian mengelola perusahaan bersama. Shira langsung terdiam. Apa yang dipikirkan ayahnya? Mengapa ia memaksanya dan Gilang untuk bersama? Kedengarannya tidak pantas, kata Shira saat menolak idenya. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Aku tidak punya anak laki-laki kandung, tetapi aku menganggapmu sebagai putri yang baik. Leon juga bagian dari keluarga, jadi dialah penerus yang paling memenuhi syarat. Kau tahu betapa aku memujanya. Memang, Adam selalu mencintai cucunya ini. Ayah masih muda. Jangan berpikir terlalu jauh. Kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan perusahaan terlebih dahulu. Kau benar, tetapi hanya ada satu cara untuk menyelamatkan perusahaan, yaitu dengan meminta bantuan Kenzo. Aku tahu mungkin sulit bagimu untuk meminta bantuannya, jadi biar aku saja yang melakukannya. Ibumu, yang mengawasi kita dari surga, pasti akan setuju denganku. Adam memutuskan untuk membuang harga dirinya. Shira terkejut mendengarnya, jadi dia berkata, jangan memohon padanya, ayah. Kenapa tidak? Adam menatap ekspresi terkejutnya dan bertanya. Shira merasakan wajahnya memanas tiba-tiba sebelum dia berkata dengan enggan, bagaimanapun, kita tidak seharusnya memohon padanya. Dia tidak berkewajiban untuk membantu kita. Bahkan jika ibu menyelamatkannya saat itu, dia tidak berutang apapun kepada kita. Adalah tanggung jawab ibu untuk menyelamatkannya. Benar, tapi ibumu mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Adam merasa itu tidak adil. Saat itu, dia berduka karena kehilangan istrinya. Putrinya juga kehilangan ibunya, dan itu sungguh memilukan. Sejujurnya, Kenzo telah banyak membantu kita tanpa sepengetahuanmu, ayah. Apakah ayah pikir perusahaan ayah berhasil tumbuh hingga skala seperti itu hanya karena keberuntungan? Tidak, koneksi Kenzo telah membantu ayah mengembangkan perusahaan kecil ayah menjadi perusahaan publik. Shira tidak punya pilihan selain membocorkan rahasia itu. Adam menatap putrinya dengan bingung. Apa? Ingatkan saat terakhir kali kau memintaku menemanimu memenangkan tender? Dengan begitu banyak perusahaan yang bersaing, apakah kau pikir perusahaanmu memenuhi syarat untuk memenangkan proyek sebesar itu? Kenzo ada di sana saat itu, dan dialah yang memberitahu penyelenggara untuk membiarkanmu menang. Saat melihat ekspresi tercengang di wajah ayahnya, Shira hanya bisa berkata bahwa keterkejutan ayahnya tidak dapat dihindari. Benarkah? Apakah Presiden Wiharja telah membantuku secara diam-diam? Tidak heran bisnis berjalan lancar akhir-akhir ini,
membuatnya tampak seperti semua keberuntungan akhirnya dilimpahkan kepadaku. Dialah yang telah diam-diam mendukungku dari belakang. Mata Adam dipenuhi dengan rasa terima kasih saat ini. Ternyata keluarga Wiharja telah lama memberi kita kompensasi. Tambahnya, mereka tidak hanya memberi kompensasi kepada perusahaanmu. Nona tua Wiharja bahkan mendekatiku untuk menawarkan kompensasi, tetapi aku menolak kebaikan mereka. Kurasa mereka tidak seharusnya membalas budi kita, tetapi ketika aku mengetahui apa yang telah mereka lakukan selama ini, Kenzo sudah banyak membantumu. Shira terdengar tidak berdaya. Adam mendesah keras, dan perasaannya campur aduk. Rahel, yang bersembunyi di luar pintu dan menguping saat itu, terkejut mendengar bahwa Kenzo sangat menghargai keluarga Nugraha. Dia bahkan mendukung bisnis suaminya. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa begitu Shira menyerah dan menerima kompensasi mereka, dia akan sukses cepat atau lambat. Bagaimana mungkin semua hal baik itu hanya diberikan kepada Shira? Karena tidak ada lagi yang bisa disadap, Rahel mengetuk pintu dan pura-pura masuk sambil berseru, "Ups. Aku baru ingat kalau aku meninggalkan tasku di sini saat sampai di tempat parkir." Setelah berkata demikian, dia berjalan ke lemari di samping kursi, meraih tasnya, dan bertanya dengan nada khawatir, "Adam, apakah aku benar-benar tidak apa-apa meninggalkanmu di sini?" "Aku baik-baik saja. Kau harus pulang." Adam bersikeras. "Istirahatlah dengan baik, ya. Hubungi aku jika terjadi sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Shira dan mengingatkan wanita itu, "Jaga ayahmu baik-baik, ya. Dia telah bekerja keras untuk keluarga ini." Namun, Shira tidak suka mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut Rahel, jadi dia tidak menanggapi. Sementara itu, Rahel mendesah dan meratap, "Aku tahu terkadang aku mungkin terlalu terus terang dan belak-belakan, tetapi aku berharap kita bisa rukun sebagai keluarga." Karena mereka ada di hadapan Adam, Shira tidak dapat membantahnya, tetapi dia tidak pernah menganggap mereka sebagai satu keluarga di hatinya. "Aku pergi dulu." Setelah itu, Rahel pergi sambil membawa tasnya. Adam kemudian menoleh ke Shira dan bertanya, "Apakah kamu masih menyalahkan Rahel atas semua ini?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.